Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Reza pimpin doanya. Siap, berdoa mulai. Siap, berdoa susun. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat, luar biasa sekali ya. Anak-anak, hari ini sepertinya Ibu melihat ada kursi kosong yang tidak ada penghuninya. Siapa yang tidak berangkat? Haikal. Sakit ya. Memang sekarang ini sedang musim flu, batuk flu ya. Jadi kalian pesan Ibu jaga kesehatannya ya. Kita doakan Abi dan Haikal semoga lekas sembuh. Boleh Ibu pinjam penanya? Ada? Ibu mau absen dulu. Tadi Abi dan Haikal ya. Oke. Baiklah. Selanjutnya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Tangan siap ya, samping kanan dan kiri. 1, 2, 3, 4. Garuda akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Oke, semangat pagi. Anak-anak, minggu lalu kita sudah menggunakan model ini ya. Ini namanya replika rangka manusia. Rangka manusia terdiri dari berapakah tulang yang ada di tubuh manusia, Wisnu? 26. 206 tulang, kurang lebih 206 tulang. Kemudian 206 tulang itu kan ada banyak sekali ya. Antara satu tulang dengan tulang lainnya ini dihubungkan dengan apa? Kalau di replika Ibu ini dihubungkan dengan lidi. Kalau di tubuh kita dihubungkan dengan apa, Daniel? Sendi. Betul, dihubungkan dengan sendi. Sebelum masuk ke sendi, Ibu mau tanya, adakah yang mau menjawab ada berapa fungsi dari rangka tulang? Nadir, ada 4, 1. Tempat melekatnya otot, 2. Melindungi organ tubuh yang penting, 3. Membentuk tubuh, yang keempat. Menopang tubuh. Betul. Kalau tidak ada tulang, yang terjadi apa? Lemes ya, letoy ya. Tuh ya. Nih. Nah, sekarang sendi. Sendi adalah organ tubuh yang menghubungkan tulang dengan tulang lainnya.
Ada berapakah jenis sendi berdasarkan arah gerakannya? Kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, sendi peluru 3, sendi engsel 4, sendi gulung 5, sendi geser 6, pelana. Masih ingat semuanya? Bagus sekali ya. Nah, sekarang lihat replika ibu ini. Arah gerakannya nggak beraturan ya. Ada yang kurang sepertinya. Ada satu temannya yang belum ikut pada replika ibu ini. Apa ya? Apakah iya? Coba kita lihat videonya. Sebentar ya. Perhatikan video berikut ini. Tertutup nggak? Nggak ya? Nah, Nana, apa yang tidak ada pada replika ibu tadi? Warna apa ini? Merah. Inilah yang dinamakan otot. Seperti materi kita yang akan kita pelajari hari ini, yaitu otot. Perhatikan ya, warna merah ini ya. Cukup. Ini apa? Sendi yang menghubungkan satu tulang dengan tulang di bawahnya. Kira-kira ini terletak di mana? Lengan tangan. Ya, siku-siku kita ini ya. Nih, ini sendi apa? Sendi engsel. Kalau yang digambar ini ada ototnya tidak? Tidak ya. Yang ada ototnya di slide sebelumnya tadi ya. Nah, ini. Nih. Ototnya tadi melekat di mana? Di tulang. Oke. Jadi, kita hari ini belajar tentang otot. Iya. Oke, sistem gerak yaitu otot. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita akan menganalisis apa peran otot dalam sistem gerak dengan menyimak tayangan video. Sudah menyimak tayangan video tadi? Ya. Setelah itu peserta didik mampu menghubungkan konsep sistem gerak dengan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan dan mendemonstrasikan cara kerja rangka, sendi, dan otot dengan bantuan replika tangan dan wayang rangka. Oke, wayang rangka itu yang mana, Bu? Yang kita gunakan minggu kemarin. Oke, sebelum masuk, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Mana kelompoknya Citra? Kelompoknya Citra, silahkan. Kelompok Erin. Kelompok Tasya. Oh iya.
Nadir. Satu lagi yang belum kebagian kelompok Wisnu. Baik, simpan dulu. Tangan masih fokus, tidak memegang apa yang Ibu berikan. Ya. Anak-anak, di sini, oke Ibu boleh pinjam satu ya. Oke. Ibu pinjam satu. Nah, Ibu punya 2 lembar kerja. Satu individu yang ada kotak-kotaknya, satu lagi yang seperti ini ya. Yang satu ini tugas kelompok, dikerjakan nanti setelah individu selesai. Untuk yang tugas individu, mudah sekali caranya. Pada bagian kotak-kotak ini memiliki beberapa pertanyaan. Ya, ada 4, betul. Yang pertama contoh, apa itu otot? Nah, jawabannya nanti akan kalian dapatkan saat mendengarkan penjelasan dari Ibu. Selain mendengarkan, kalian juga menyimak tayangan di PowerPoint, ya. Yang pertama, apa itu otot? Tuliskan, apa itu otot? Nah, kemudian ada fungsi otot, sifat-sifat otot, dan jenis-jenis otot. Setelah itu, simpan dulu kalau sudah selesai. Baru kalian berdiskusi dalam kelompok. Paham? Siap, paham. Untuk sekarang kalian simak dulu penjelasan dari Ibu terkait otot. Yang pertama, apa itu otot? Ayo, Ibu boleh minta tolong untuk membacakan kalimat ini ya. Silakan, ayo. Iya, kalau minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tulang itu alat gerak pasif. Nah, minggu lalu juga Ibu bertanya, kalau tulang itu alat gerak pasif, berarti yang alat gerak aktif apa? Nah, inilah alat gerak aktifnya, yaitu otot. Ototlah yang berfungsi menggerakkan tulang. Jadi tulang tidak bergerak sendiri-sendiri, bukan sendi yang menggerakkan. Sendi hanya memberikan arah gerakannya saja, bukan menggerakkan atau menarik tulang. Yang menarik tulang siapa? Otot. Warnanya apa ya tadi ya? Merah ya. Kalau pada video itu warnanya merah. Selanjutnya, jenis-jenis otot. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Iya. Bentuknya sama atau berbeda? Berbeda. Sama seperti bentuk wajah manusia, warna kulit ya. Otot juga memiliki bentuk yang berbeda. Lihat nih, beda ya bentuknya ya. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bercabang. Namanya pun beda-beda. Lihat, otot polos bentuknya. Amati baik-baik ya. Otot lurik dan otot jantung. Apakah cuma ini saja Bu yang ditampilkan? Tidak. Setiap otot, jenis-jenis otot itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Tepuk semangat. Semangat. Reza lemas? Enggak. Oke, selanjutnya otot polos memiliki ciri-ciri. Yang pertama bentuknya gelendong. Satu inti di tengah, bekerja secara otomatis dan kontraksinya lambat. Terletak pada organ dalam seperti lambung, usus, dan pembuluh darah. Fungsinya? Baca bersama-sama. Menggerakkan
Iya, gerakan peristaltik. Mulai dari kita memakan, mengunyah, kemudian makanan yang terdorong ke dalam perut kita melewati usus ya. Itu tidak dibantu oleh alat dari luar. Semuanya karena adanya otot polos ya. Kemudian terbentuklah gerakan peristaltik yang berada di usus. Merasakan, kadang kita merasa nih, perut kita kok gerak-gerak sendiri ya. Atau kenapa sih kalau kita makan kok bisa ya sampai ke lambung, terus kok bisa ya keluar lewat apa? Kemudian gerakannya dari mana? Ternyata dari kontraksi otot polos. Kontraksinya cepat atau lambat? Siapa yang bilang cepat tadi? Dibaca kontraksi lambat. Nggak ada kata-kata cepat. Di sini lambat ya. Selanjutnya otot lurik. Ayo Daniel, anak hebat. Siap. Anak hebat. Siap. Ya, saat mendengarkan materi dari Ibu, kepalanya jangan ditaruh di sini, ya. Apakah Daniel sakit? Nah, ya. Oke, kita lanjutkan ya Daniel ya. Selanjutnya, Daniel supaya nggak ngantuk, boleh minta tolong bacakan ciri-ciri dari otot lurik. Iya. Apakah Daniel sekarang lelah? Daniel lelah tidak? Berarti kalau lelah otot luriknya sedang bekerja ya. Jadi ciri-ciri dari otot lurik, satu, bentuknya silindris. Kalau di benda sekitar kita yang mirip sama otot lurik itu apa? Pipet. Apa itu pipet? Yang nggak tahu pipet? Sedotan untuk minum. Silindris ya, silindris. Tabung. Silindris itu bentuknya seperti tabung. Ya. Kemudian bekerja sadar, kontraksinya cepat, mudah lelah. Letaknya di mana, Bu? Melekat pada tulang. Tulang apa? Tulang, lengan, sama kaki. Saat menendang bola yang digunakan kaki, berarti yang bekerja otot lurik. Makanya kalau kita nih lari 5 putaran, putaran kelima udah capek, kakinya udah kerasa lemas. Iya nggak Alvin? Iya kan? Kalau main bola, kita tendang bolanya sekuat tenaga. Lama-lama juga lemas. Nah, karena kontraksinya cepat. Yang pada akhirnya mudah lelah. Paham? Beda atau sama dengan tadi otot polos? Bedanya di mana? Kontraksi bentuk ya. Kalau otot lurik kontraksinya cepat. Kalau otot polos kontraksinya otot lurik bentuknya, sedangkan otot polos gelendong. Oke. Otot lurik fungsinya menggerakkan tubuh seperti berjalan atau mengangkat benda, atau contoh yang Ibu berikan tadi menendang bola. Apa lagi? Kalau olahraga melempar ya. Kemudian apalagi menimba. Yang di sumurnya masih pakai timba, berarti menggunakan otot lurik. Alah, Bubuk capek. Masa iya aku suruh nimba terus?
Nah, berarti otot luriknya yang bekerja. Akhirnya mudah lelah. Selanjutnya, otot jantung. Semuanya punya jantung? Coba diperiksa. Hilang nggak jantungnya? Nah, masih ada detaknya. Masih. Seperti namanya, otot jantung letaknya berada di berada di dinding jantung. Kalau tadi otot lurik itu bentuknya silindris, otot jantung bentuknya sama silindris tetapi memiliki cabang. Kontraksinya cepat tapi teratur dan bekerja secara otomatis. Ada yang mau memberikan sukarelawan untuk membaca fungsinya? Silvi, baca Vi. Ganti. Ayu, baca Ayu. Iya. Sama dengan fungsi jantung, yaitu memompa darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Itulah fungsi dari otot jantung. Kita ulas kembali. Siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis ototnya saja? Namanya saja. Oh, Niswa, betul. Ya, 1. Otot polos, betul? 2. Otot lurik, otot lurik, betul? Terakhir, otot jantung, betul semua? Sekarang gantian Mbak Nadir. Mau menjawab pertanyaan Ibu? Tapi pertanyaannya belum Ibu sampaikan. Siap? Oke. Letak dari otot polos. Otot polos, ayo. Yang pertama dibaca di mana? Iya, betul. Organ dalam itu ada usus, lambung, dan pembuluh darah. Oh, Bu, berarti pembuluh darah itu adalah bentuk dari otot polos ya, Bu? Iya. Ya. Yo, selanjutnya. Fungsi otot. Jadi kalau tadi beberapa jenis otot memiliki fungsi masing-masing, sekarang fungsi secara umum. Ya, fungsi secara umum yang pertama, memungkinkan gerakan tubuh. Nih. Kalau tidak percaya, Ibu buktikan menggunakan replika. Replika Ibu tadi kurang apa? Kalau sendi udah ada Mbak Citra nih. Sendinya menggunakan lidi. Walaupun nggak sempurna ya, tapi sudah Ibu kaitkan. Yang tidak ada apa? Tulangnya ada. Iya, ini replika tulang. Yang tidak ada apanya? Otot. Jadi kalau tidak ada otot, gerakannya gimana? Letter. Gak beraturan. Iya, gak beraturan ini gerakannya. Lihat nih. Ya. Kalau Ibu diam, apakah dia mau bergerak? Enggak. Nih. Memungkinkan gerakan tubuh. Makanya dia disebut alat alat apa? Baca sekali lagi. Alat gerak aktif karena dia membuat gerakan pada tubuh.
Ya. Terus menjaga postur. Apakah seimbang? Ya. Ya. Meleot sana, meleot sini. Karena nggak ada yang mengatur tadi. Otot. Jadi Ibu tanya, apakah tulang ini bisa bekerja sendiri-sendiri? Jadi tulang sendiri, sendi sendiri, otot sendiri, begitu? Enggak. Kalau tulang bekerja sendiri-sendiri tanpa ada sendi, tanpa ada otot, bubar enggak? Bubar karena tidak ada yang menghubungkan. Sekarang kalau ada tulang, ada sendi tapi tidak ada otot, apakah bisa bekerja? Tidak. Ada otot tapi tidak ada tulang dan sendinya, bisa bekerja? Reza senyum. Kok bisa ada otot tapi nggak ada tulang dan sendi? Ya, makanya 3 sekawan itu ya, rangka, sendi, dan otot tidak bisa bekerja sendiri. Harus apa? Bekerja sama. Masih ingat kok ini Ibu nggak asing ya, bekerja sama. Penerapan sila keberapa? 3, betul. Berarti tubuh kita ini juga mengamalkan sila ketiga Pancasila. Ya, kerjasama, gotong royong untuk menggerakkan tubuh. Mulai masuk, mulai paham peran otot. Iya, mulai. Sudah paham belum? Sudah, ya. Selanjutnya sifat-sifat otot. Ada berapa anak-anak? Yang pertama, yang kedua, agak susah, banyak yang kesleo. Ekstensibilitas. Ya. Kemudian apa sih Bu? Kok namanya aneh-aneh? Kalau kontraktilitas itu menjadi lebih pendek saat kontraksi. Saat kamu mengangkat beban, itu otot mulai bekerja, mulai berkontraksi, mulai menegang. Bentuknya menjadi lebih pendek. Kebalikannya, ekstensibilitas. Setelah pendek, kemudian coba gerakkan tadi Daniel. Seperti ini? Iya. Coba praktekkan. Saat kamu lipat lengannya, ya, itu akan terjadi kontraksi. Ototnya pendek. Kemudian Ibu lemaskan. Ekstensibilitas. Ketika relaksasi atau ototnya rileks, lebih panjang ukurannya. Terakhir, elastisitas. Dari yang semula memendek, kemudian memanjang. Ukurannya masih sama, kembali ke ukuran awal. Ingat ya, ada 3. Kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Ingat nggak? Ya. Nah, kita masuk ke kesehatan otot. Kita perlu menjaga kesehatan badan. Berarti termasuk menjaga kesehatan otot. Caranya ada banyak,
Tapi ibu mencantumkan 3 ini. 1. Iya. Olahraga. Setiap hari apa kita senam bersama? Manfaatkan senam bersama untuk menjaga kesehatan otot tubuh. 2. Konsumsi makanan kaya protein dan contohnya apa ini? Ikan. Banyak makan telur, tempe, daging. Itu bisa membuat otot kita menjadi lebih sehat. Telur, betul, iya, telur. Proteinnya banyak, ya. Tapi nggak cuma makan saja, harus dibarengi tadi olahraga. Kalau cuma makan saja nanti bisa-bisa obesitas, ya. Tidak sehat juga. Kemudian istirahat yang cukup untuk pemulihan otot setelah bekerja di sekolah, bermain. Ototnya juga perlu istirahat dong, ya. Supaya tidak terjadi cedera. Cukup? Apakah penjelasan ibu terlalu cepat? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Siap untuk mengerjakan lembar kerja individunya? Silakan keluarkan alat tulisnya, kemudian bagikan lembar kerjanya. Ya, ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Silakan. Iya? Iya? Oh, maaf, tadi ibu pinjam ya? Iya, ini ya, tadi ibu pinjam, belum ibu kembalikan. Maaf ya. Untuk barcode ininya simpen dulu. Kurang 1. Ada yang sisa? Tidak? Oh, cukup. Ya. Kurang 2 lagi. Coba dibagikan dulu. Sip. Cukup? Ada lagi? Oh, berarti kurang 1 lagi ya. Ibu carikan dulu ya. Kira-kira ada yang dapat 2 tidak? Sebentar ya, Silvi ya. Doain. Ada yang tidak paham? Tidak. Pinjam dulu ya. Ada 2 enggak? Ya. Silakan Silvi, kerjakan ya. Ayo aja dikerjakan. Ya. Kalau batuk ditutup ya. Pakai siku-siku ya. Ingat, tulisannya harus rapi supaya mudah untuk dibaca. Diingat-ingat,
Apa perlu Ibu ulangi lagi? Dari apa itu otot? Tidak? Apa itu otot? Nuril sudah selesai? Sudah, ini bagian ini masih kosong ya, diisi dulu ya. Ya. Daniel sudah selesai? Diisiin dulu yang sebelah sini, ini belum diisi. Ya. Oh, ini disimpan dulu, fokus ke sininya ya. Ya. Ada bagian yang sulit, Tirta? Boleh ditanyakan? Apa itu otot? Apa tadi otot? Otot adalah organ yang menggerakkan tubuh atau tulang, alat gerak aktif. Boleh. Ayo, tidak ada yang ngobrol-ngobrol. Sekarang tugas kalian adalah mengisi lembar kerja. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Gak ada? Cukup? Cukup. Oke. Setelah itu, simpan dulu lembar individunya. Masukkan dalam laci. Sudah? Nah, sekarang siapkan lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompoknya disiapkan. Sudah? Sudah. Ibu mau membagikan sesuatu. Mirip gambar apa? Iya, mirip tangan kita. Ini namanya replika tangan. Replika tangan ini nantinya akan membantu kalian untuk lebih memahami cara kerja apa tadi? Tulang, sendi, dan otot. Kalian nanti bisa uji coba menggunakan replika ini. Ibu kasih 2 ya, supaya tidak rebutan. Per kelompok Ibu berikan 2. Oh, iya, maaf. Maaf, ya. Halo? Hai. Perhatikan ke depan dulu. Wah, replika tangan Ibu kecil ya. Anak-anak perhatikan. Lihat. Ada beberapa bagian yang menyusun replika tangan ini. Satu yang warna putih namanya apa? Tulang. Benang. Kok tulang sih? Ya, ini namanya benang. Kemudian yang warna kuning dan hijau. Sedotan atau pipet. Anak hebat. Siap. Halo. Masih ingat kesepakatan kelas kita yang sudah kita susun bersama? Saat guru menjelaskan, kita harus memuliakan. Ya, kita hargai orang yang sedang berbicara. Boleh kok dipegang replikanya, tapi jangan asik sendiri ya, jangan rebutan. Boleh diperhatikan dulu?
Daniel dan Wisnu boleh? Ya, perhatikan. Benang ini saat ibu tarik ke bawah, apa yang akan terjadi pada jari-jarinya? Menekuk dan bergerak. Bagus. Supaya nggak lemas, kita kasih good job untuk Reza dan Wisnu. Kita kasih good job GOOD. Betul. Kalau ibu tarik, benangnya akan menekuk atau melipat jari-jarinya, ya. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja kelompok. Manakah bagian dari otot, manakah bagian dari tulang, dan manakah bagian dari sendi? Silakan, boleh dikerjakan sekarang. Ya. Loh, belum Ibu kasih. Aduh, maaf ya. Dah, silakan uji coba. Diskusi, diskusi. Ayo Reza, jangan diam-diam aja dia. Bantu temannya aja. Mana Nadir? Coba menurut kelompokmu mana yang dia itu berperan sebagai benang? Benang. Otot. Mana yang bekerja sebagai otot? Ini namanya apa nih? Benang. Berarti otot sebagai benang sebagai otot. Benang sebagai yang sebagai sendi yang mana? Sela-sela antara sedotan. Iya, sela-sela antara sedotan ini namanya sendi. Kerjasama. Ayo Nuril kerjasama. Bantu Zea, Seisha, dan Tasya. Reza, halo. Kenapa bengong? Kerjasama Reza. Nah, ayo kerjasama. Agak merapat. Mungkin Wisnu bisa agak ke sini supaya terdengar. Diangkat agak ke sini. Nah, Dira agak ke sini. Ya, diskusi, tanyakan ke teman-temannya. Menurut teman-teman, manakah bagian yang mewakili sendi? Bagian mana, bukan bagaimana. Oh, bagaimana ya? Oh iya, betul. Bagian. Menghasilkan gerakan. Saat ini apa jenisnya? Benang. Saat benang ditarik. Iya. Ini ketekuk apa ini? Iya, benar. Iya, jari-jarinya melipat atau menekuk. Reza, menurutmu bagian mana yang merupakan tulang? Namanya apa ini? Pipet. Bagian mana yang mewakili otot?
benang. Berarti kalau ibu menarik benang, benang tadi mewakili apa? Ya, berarti kalau ibu tarik ototnya, tulangnya ikut? Iya. Silakan. Yang mana yang perlu ditanyakan? Coba baca. Bagaimana? Iya. Caranya gimana prosesnya? Kenapa bisa menghasilkan gerakan? Nah, bagaimana hubungan antara bagian itu? Siapa yang menjadi penggerak? Siapa yang digerakkan? Siapa yang membantu gerakan? Ayo perhatikan tangannya. Sini pinjam ibu. Ini tadi apa? Mewakili apa? Benang berperan sebagai otot. Otot ibu tarik. Siapa yang ibu tarik? Otot. Otot menarik siapa? Tulang. Siapa yang membantu tulang bergerak? Sendi. Iya. Jadi otot berperan sebagai penarik tulang sehingga tulang bergerak dibantu oleh sendi. Gitu ya. Bu malah ini Bu. Tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Ya. Ini belum ada. Ayo diskusi dulu. Nanti saat teman-teman sudah selesai, kalian belum selesai. Itu fungsinya diskusi, diisi. Coba kenapa ini? Copot. Anak-anak, perhatikan. Punya teman kalian anak hebat? Siap. Anak hebat? Siap. Iya. Di lembar kerja kalian sudah terisi benang sebagai apa? Benang sebagai punya kelompok Dika, replikanya ini satu benang lepas, artinya satu ototnya lepas. Sekarang ibu tarik. Otot yang lepas tadi merupakan otot dari jari telunjuk. Jari telunjuknya apakah menekuk atau melipat? Tidak. Artinya, jika tidak ada otot, maka tidak bisa bergerak. Ini hanya satu otot yang lepas. Kalau semuanya lepas gimana? Semuanya tidak bisa bergerak. Nih ya, lihat ya. Kebetulan lepas tadi karena perekatnya tidak berfungsi lagi. Gitu ya. Gak apa-apa ya, Dika ya. Boleh dipasangkan lagi kalau bisa. Ayo waktunya semakin habis, mendekati habis. Ya, betul. Ini berperan sebagai tulang. Ini berperan sebagai tulang. Pipet ini berperan sebagai tulang. Kemudian benangnya tadi berperan sebagai apa kata ibu tadi? Otot. Kalau benangnya ditarik, kalau ototnya ditarik, yang digerakkan siapa? Tulang.
2 menit lagi. Kerjasama. Ya. Uji cobalah, satunya berusaha menulis, kamu membuat gerakan, kira-kira siapa yang bekerja sebagai otot, bagaimana gerakannya. Bu, ini maksudnya gimana ya? Menurut kalian, seberapa efektif replika tangan ini dalam menggambarkan sistem gerak manusia yang sebenarnya? Apakah replika tangan ini benar-benar bisa menggambarkan replika tangan kita sempurna? Nah, berarti belum efektif. Karena masih ada beberapa bagian kan yang belum ada di sini. Ya. Iya. Kelemahannya Ini hanya replika. Sudah sempurna belum untuk menggambarkan tangan kita? Misal kalau tangan kita ini ada bisa dibelah, bisa dibuka. Ada nggak bagian-bagian yang tidak ada di sini? Pastinya ada kan ya? Nggak cuma benang, pipet, sama sendinya saja kan? Masih ada beberapa bagian di tangan kita yang belum ada di sini. Berarti efektif tidak untuk menggambarkan tangan kita? Enggak. Kira-kira kelemahannya apa, kelebihannya apa? Kelemahannya tidak bisa. Iya, betul sekali. Panas, Reza, jangan dipegang. Ayo diskusi. Dari tadi Ibu lihat Reza nggak bergabung dalam diskusi. Cukup. Oke. Nggak apa-apa ya? Sudah? Anak hebat. Lah, kenapa Daniel kursinya bisa seperti itu? Ya, ini cuacanya mulai panas, mulai tidak konsentrasi. Ibu mau cek seberapa konsentrasi kalian. Letakkan dulu replikanya, fokus dulu ke permainan sederhana ini. Cluenya mudah, ketika ibu bilang merah, tepuklah sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kalau ibu bilang kuning, berarti tepuknya 2 kali. 1, 2. Terakhir, jika ibu bilang hijau, tepuknya hanya 1 kali. Mudah? Kita mulai ya. Merah, kuning, hijau, hijau, kuning, merah. Yang bergerak bagian berarti otot yang digunakan otot, tulang yang digunakan jari dan lengan. Sendinya sendi pada pergelangan tangan, jari-jari tangan. Ya, berarti ada hubungan tidak antara materi kita hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Ada ya. Satu, kita harus menjaga kesehatan otot ya. Oke, cukup. Permainan sudah, sekarang tugasnya juga sudah. Ibu mau minta satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasilnya di depan. Boleh? Ya, Nadir boleh, sudah siap? Nanti Ibu bantu ke depan. Oke, Nadir ditemani oleh siapa ya? Siapa yang mau menemani? Atau semuanya? Boleh, silakan maju. Ayo semuanya ya teman-teman. Di sini. Oke, berbaris yang rapi. Oke. Ya, silau ya.
Ibu matikan dulu saja. Cok, salam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Perkenalkan, Kak saya Nadir. Nadir. Sebelah saya saya Ayu. Oke, sekarang Ibu punya beberapa pertanyaan untuk kelompoknya Nadir. Boleh juru bicaranya Nadir ya. Tadi Nadir sudah mengamati replika bersama teman-teman? Sudah. Menurut Nadir dan teman-teman, manakah yang berfungsi sebagai otot? Bagian mana? Benang. Sepakat? Sepakat. Manakah yang berfungsi sebagai sendi? Sela-sela antara Iya, sela-sela antara sedotan. Kemudian manakah yang berfungsi sebagai tulang? Sedotan atau pipet. Satu lagi. Bagaimana hubungan antar bagian itu dalam menghasilkan gerakan? saat ditarik, Hmm? jari menempuk. Saat benang ditarik, replika jari akan menekuk. Hubungannya dengan tangan kita gimana? Kalau otot menarik tulang, maka jari-jari bisa digerakkan atau ditekuk. Oke, kita kasih gini. Dikasih apa? Dikasih gue, kasih lo, kasih gue. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan. Silakan kembali lagi. Oke. Oke, anak-anak. Sekarang bagikan barcode yang sudah Ibu berikan ke kalian. Sudah? Sudah dibagikan? Iya. Setiap barcode sudah ada namanya masing-masing ya. Ya, memang nggak kelihatan. Isi kantornya kontrak balik balik Ibu punya permainan. Ya, Ibu akan mengevaluasi kalian menggunakan quizzes. Gitu ya. Jadi, seperti kemarin, kalian angkat barcode-nya sesuai dengan jawaban kalian. Bisa? Oke. Nanti yang menjawab silahkan untuk ya ke Ibu ya. Sebentar, Ibu siapkan dulu. Anak hebat. Oke, anak-anak, sebelum sembari Ibu menyiapkan kuisisnya, kita refleksi dulu ya pembelajaran hari ini. Di sini seperti biasa, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, sedih, atau marah? Silahkan ditempelkan pada bagian masing-masing ya. Apakah kalian senang hari ini?
Nanti kalau kalian senang, saat pulang kalian tempelkan nama kalian di kotak yang warna, di kotak yang paling atas ini ya. Paham? Ya. Oke. Kalau ada yang merasa hari ini sedih, berarti ditempelkan di kotak yang bawahnya. Ini, di sini. Kok nggak ada? Ini tulisannya sedih ya. Gitu ya. Sudah siap belum ya? Sebentar lagi. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Sudah? Ya. Apakah penjelasan Ibu terlalu cepat? Tidak. Apa yang perlu kita perbaiki hari ini? Ada nggak yang perlu kita perbaiki hari ini? Tadi ada yang ribut tidak? Ada. Berarti perlu diperbaiki tidak? Tadi ada yang tidak mengerjakan tugas, ada nggak? Ada. Berarti perlu diperbaiki atau tidak? Perlu ya. Oke. Soalnya ada 10. Siap? Baca soalnya di papan tulis. Sebentar ya. Sinyalnya sedikit lambat. Tiga, dua, satu. Silakan dibaca. Baca dalam hati saja ya. Ayo, silakan waktunya semakin habis. Jawabannya jangan diganti ya. Arahkan ke Ibu supaya bisa terscan. Maaf ya, tutup. Siapa yang belum ini? Gebi, punya Gebi belum. Haikal hari ini tidak berangkat. Erin, punya Erin belum? Oh, sudah ya. Jawaban yang paling tepat. B, menggerakkan tulang. Ya, boleh duduk saja, Mbak, tidak apa-apa ya. Pertanyaan selanjutnya.
Mengapa otot disebut alat gerak aktif? A. Karena otot bisa berkontraksi dan relaksasi untuk menggerakkan tubuh. B. Karena otot hanya menempel pada tulang. C. Karena otot lebih keras dari tulang. D. Karena otot tidak pernah lelah. Ibu ulangi, A. Karena otot bisa berkontraksi dan relaksasi untuk menggerakkan tulang. Ayo, di-scan. Ayo. Siapa yang belum itu, Erin? Duh, laptopnya mati ya. Erin, Gaby, sudah belum? Erin, sudah. Jawaban yang paling benar adalah A. Betul ya? Ya, selanjutnya. Bagian berikut yang memiliki otot adalah A. Rambut, B. Kulit, C. Lengan, D. Gigi. Mana yang memiliki otot? Tidak usah disebutkan, tidak apa-apa. Angkat saja barcode-nya. Jawabannya? Lengan. Selanjutnya, otot bekerja sama dengan rangka dan sendi untuk menghasilkan gerakan. Apa yang akan terjadi jika otot tidak ada? Apakah A. Tubuh tetap bisa bergerak karena ada tulang dan sendi? B. Tubuh tidak bisa bergerak karena otot yang menarik tulang? Atau C. Tubuh bisa bergerak karena sendi sudah cukup? Oke. Yang mana jawabannya? Yo. Masih ada 2 orang yang belum terscan? Oke, sudah cukup. Jawabannya B. Satu lagi. Amati gambar tersebut. Gambar apa? Lompat tali. Kira-kira paling banyak menggunakan otot apa? Aku, sebentar. Oke, sabar ya. Sudah? Yeay, sudah selesai. Ya. Gitu ya? Oke. Iya, cukup. Sekarang kita sudah di penghujung pembelajaran. Alhamdulillah kita sekarang sudah paham materi tentang apa? Tentang otot. Apakah otot digunakan untuk kehidupan sehari-hari? Digunakan untuk apa? Mengangkat. Kemudian untuk menendang. Apalagi? Menekuk. Ya. Ada banyak sekali kegunaan otot dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, kesimpulan pertama adalah otot merupakan bagian tubuh yang membantu tulang dan sendi bergerak. Yang kedua, terdapat 3 jenis otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian sifat-sifat otot, ada berapa tadi? 3. Kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Nah, bisa kalian baca ya? Oke. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang otot. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang sistem saraf. Ya, bisa disiapkan di rumah, dibaca materinya. Ya, kita istirahat dulu. Jadi simpan lagi buku dan alat tulisnya, kita gunakan lagi nanti setelah istirahat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hebat. Siap. Tepuk semangat. Ya, oke. Silakan istirahat.